Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta. Kepada Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang terkasih, saya mengucapkan selamat Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus memberikan semangat bagi kita untuk menyaksikan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita di hari kenaikan Tuhan Yesus, Kamis 9 Mei 2024, tertulis dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yesus terangkat ke surga dan kita bersukacita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap kali kita mendengar kata berpisah, tentu yang terlintas dalam benak kita ialah suatu peristiwa yang menyedihkan. Namun tidak demikian dengan perpisahan dengan Yesus terhadap para murid-muridnya. Berpisahnya para murid dengan Yesus, yaitu ketika ia terangkat ke surga. Peristiwa tersebut justru menghadirkan sukacita di antara mereka. Apa yang membuat para murid dapat bersukacita di tengah kenyataan akan berpisah dengan Yesus, Guru dan Tuhan mereka? Pertama, sebelum Yesus naik ke surga atau saat-saat Yesus akan naik ke surga, Yesus memberikan tugas kepada para muridnya untuk menyaksikan segala sesuatu tentang Dia. Ayat 44 sampai 48. Para murid kembali diberitahukan bahwa Dialah Mesias yang telah ditulis dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Mesias yang menderita, mati disalibkan, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Semuanya ini dilakukan dalam rangka penyelamatan manusia. Para murid bersuka cita karena mereka melihat maksud
Allah di balik semua peristiwa yang mereka alami bersama Yesus. Para murid memahami bahwa apa yang terjadi adalah kejadian menurut rencana Allah. Kebersamaan mereka bersama Yesus, walau kebersamaan tersebut tidak lama, adalah dalam rangka mempersiapkan mereka menjadi saksi-saksinya. Mereka harus bergerak memberitakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa yang hanya didapat di dalam Yesus Kristus. Pemberitaan tersebut dimulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang kedua, Yesus menjanjikan penolong, yakni Roh Kudus, ayat 49. Yesus tahu bahwa tugas yang diberikan kepada murid bukanlah pekerjaan yang mudah. Yesus Kristus tidak meninggalkan mereka seorang diri, tetapi akan mengirimkan kuasa yang memperlengkapi mereka dalam memberitakan pengampunan dosa dan menyerukan pertobatan kepada segala bangsa. Hal ini juga memberikan pemahaman bagi kita betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam memberitakan Injil. Roh Kudus yang dijanjikan Yesus akan bekerja dan menolong para murid-murid menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini untuk berani menyaksikan bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat, berani berkorban, berani hidup berbeda dengan dunia, bahkan berani setia sampai mati demi namanya. Ketiga, Yesus memberkati murid-muridnya dan kemudian naik ke surga. Ayat 51 sampai 53. Disebutkan dalam ayat 52 bahwa murid-murid pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Mengapa demikian? Bukankah biasanya perpisahan selalu mendatangkan kesedihan? Apalagi perpisahan entah kapan baru bertemu kembali. Mereka sangat bersukacita, tidak lain karena mereka telah memiliki pemahaman dan iman yang benar tentang Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga dipahami para murid sebagai penegasan bahwa Dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Di luar Dia tidak ada penyelamatan dan keselamatan. Dengan kenaikan Yesus ke surga, Ia menyediakan tempat bagi orang yang beriman. Dan dengan kenaikan Yesus ke surga, memberi kesempatan dan peluang bagi orang percaya untuk menjadi saksi Yesus di dunia ini setelah mendapat urapan dan curahan Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus terangkat ke surga dan kita bersukacita. Dengan kenaikan Yesus ke surga sebagai kebenaran yang mutlak dari pernyataan Yesus bahwa Dia sungguh-sungguh Mesias. Dialah juru selamat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Menjadi sumber penghiburan dan sukacita bagi kita bahwa Dia menyediakan tempat yang kekal bagi kita. Bersukacitalah selalu dalam Tuhan dan lakukanlah kepercayaan yang Tuhan berikan. Walau di tengah-tengah dunia ini kita menghadapi kesesakan, tetapi percayalah janji Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia pasti mencurahkan Roh Kudus kepada kita yang memberikan kepada kita kekuatan dan keteguhan hati dalam menjalani hidup ini. Bersukacitalah senantiasa menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini dengan hidup menjadi berkat bagi setiap orang, hidup mengasihi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan pasti akan memperlengkapi kita dengan kuasanya, yaitu Roh Kudus. Karena itu pastikanlah kita akan terus menjadi saksi Kristus hingga akhir hidup kita. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 100 ayat 3. Mardongan olop-olop manaik tuhatai. Mardongan olop-olop manaik
na tuhatai jina konina torop suru-suruani atong nang hitapi tapuji matuhata marende embehita marolopolop be. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau ya Tuhan atas segala berkat dan karunia yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Di hari kenaikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang kami rayakan hari ini, anak-Mu terangkat ke surga dan kami bersuka cita. Dengan kenaikan anak-Mu Tuhan Yesus ke surga, bagi kami diberikan tanggung jawab untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kuatkan kami menjadi pewarta kabar pertobatan dan kabar pengampunan dosa yang bersumber daripada Engkau. Kami berdoa, yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam hidupmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.